Ini membumi di bumi Nusantara. Judul Legenda Gunung Gelung atau Umi Restiani sebagai Dewi Kristi, Adelia sebagai Eyang Wulandari, Fauzan sebagai Maisasura, Lukman Al-Adi sebagai Lembu Suro, Akla Komaria sebagai Dayang Satu, Rifkah Katrina sebagai Dayang Dua, Fadilatul Ilmi sebagai Dayang Tiga, Melati Maulida sebagai Dayang Empat, Fitri Dea Yogi sebagai Dayang Empat. Narasi. Di Kerajaan Jegal sedang diadakan sayembara dengan hadiah dapat melamar putri kerajaan, yaitu Putri Dewi Kilisuci. Pangeran dari seluruh penjuru Nusantara tidak mampu menaklukkan sayembara tersebut. Hanya dua orang yang mampu menaklukkan sayembara, yaitu Lembu Suro dan Maisasura. Inilah penampilan drama keempat dengan judul Legenda Gunung Gelung. Selamat menyaksikan. Gusti Putri! Gusti! Gusti Putri! Bahaya sekali, Gusti! Ini bukan bahaya lagi. Ini sudah gawat darurat, Gusti. Ini bukan gawat darurat lagi, Gusti. Tapi gawat darurat parah sekali, Gusti. Gusti Putri! Gusti! Gusti Putri! Pertarungan Prabu Maisasura dan Prabu Lembu Suro, Gusti. Mereka sangat membahayakan kerajaan Jenggala. Bisa-bisa mereka menghancurkan alun-alun kerajaan, Gusti. Gusti Putri! Gusti Putri harus melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita bunuh saja? Ngawur, di depannya saja kamu takut. Tadi saja kamu lihatnya masih gebel di bokongku gitu loh. Kok mau membunuh? Saya punya ide. Bagaimana kalau kita sewa Petrus penembak misterius dari negeri seberang itu untuk menembak mereka berdua? Tabang ngawur ini namanya pelanggaran HAM. Bisa-bisa kita nanti dihukum oleh PKK, Persatuan Kerajaan-Kerajaan. Apalagi tempat penembakan Petrus itu di alun-alun kerajaan Jenggala. Yang mengadakan sayembara ini siapa? Gusti Putri. Yang tidak suka dengan mereka berdua siapa? Gusti Putri. Kalau sampai diusut oleh KPPKK, Komisi Penyelidik Persatuan Kerajaan-Kerajaan, siapa yang dihukum? Gusti Putri. Dayang, Gusti, jangan Gusti, jangan lakukan itu. Kami tidak ingin Gusti dihukum. Gusti, biar dia saja yang dihukum, Gusti. Biar dia saja, Gusti. Dia saja. Wow, Dewi Kilisuci, aku datang untukmu, Dewi. Dayang, tinggalkan saya sendiri. Tapi Gusti, sudahlah. Baik, Gusti. Kamu harus menikah denganku. Tidak bisa. Apa kamu tahu akibatnya kalau kamu menolak lamaranku? Apa maksudmu, Prabu? Kalau kamu menolak lamaranku dan pulang dengan tangan kosong, ingat, aku akan kembali ke sini tetapi dengan pasukanku yang luar biasa. Tapi telah kita sepakati siapapun di antara kalian yang menang dalam
itu bisa menjadi suamiku. Aku sudah di sini, Dewi. Berarti lembu suro itu sudah mati. Ternyata kamu bisa lepas dari tali sakti Jogorogo milikku. Dasar licik, kesaktianmu tidak akan berpengaruh lama terhadapku. Ternyata benar, kamu belum mengalahkannya, Prabu Maesasuro. Kalau begitu, saya akan mengalahkannya sekarang juga. Ya. Berhenti! Tenanglah, Prabu Maesasuro dan Prabu Lembusuro. Kalian tidak perlu bertarung lagi. Lalu, apa yang harus saya lakukan agar dapat menikahimu, Dewi? Karena hanya kamulah satu-satunya manusia yang dapat mewujudkan keinginanku. Apa maksudmu, Prabu Lembusuro? Dewi Kilisuci adalah satu-satunya murid yang leri, pertapa dari Gunung Pegat yang sangat terkenal itu, yang mendapatkan aji kamanungsan darinya. Jadi, dengan menikah denganmu, saya akan bisa menjadi manusia seutuhnya. Wow, saya tidak peduli dengan omonganmu, Lembu Suro. Yang dapat menikah dengan Dewi Kilisuci adalah saya. Wow. Cukup. Saya bersedia menjadi istri salah satu di antara kalian. Namun, kalian harus memenuhi satu keinginanku. Hah? Hanya satu? Apapun syaratnya, akan saya penuhi semua keinginanmu. Akan aku kerahkan seluruh kemampuanku untuk mengabulkan keinginanmu. Apa permintaanmu, Dewi? Saya ingin dibuatkan sumur di atas Gunung Kelut. Apa? Sumur di atas Gunung Kelut? Ya, itu pun hanya dalam satu malam. Baiklah. Nanti, selepas matahari tenggelam di ufuk barat, kalian bisa mulai membuat sumur itu. Ya, aku akan mulai mempersiapkannya untukmu, Dewi. Namun, kalau sampai tidak terwujud, sayalah yang menang. Dan kalian berdua harus meninggalkan kerajaan ini. Apa kalian sanggup? Ya, seorang raja tidak akan pernah menjilat ludahnya sendiri, Dewi. Ingat, jangan sampai kamu mengingkari janjimu, Dewi. Waduh, Gusti. Kenapa syaratnya hanya membuat sumur? Alun-alun saja dengan mudah mereka hancurkan. Apalagi membuat sebuah sumur, Gusti. Waduh. Tapi saya harus bagaimana, Dayang? Tiba-tiba terlontarkan ide itu. Ya, mau bagaimana lagi, Gusti? Nasi sudah menjadi bubur, dijalani dengan ikhlas, dan kita tunggu hasilnya saja, Gusti. Baiklah, tak apa, Dayang. Silahkan kalian beristirahat. Nanti, sewaktu-waktu saya membutuhkan, akan kupanggil kalian semua. Baik, Gusti. Duh, Gusti Kang Agaryo Jagat. Jadikanlah jalan yang hamba pilih ini adalah jalan yang benar bagiku dan bagi rakyat yang sangat saya sayangi. Saya tidak ingin terjadi sesuatu pada rakyatku, Gusti.
Loh, 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 apa yang akan terjadi? Tidak, tidak, ini tidak boleh terjadi. Dayang, Dayang, Dayang. Ya, Gusti. Ya, Gusti. Ada apa? Ada apa Gusti memanggil kami? Ada apa malam-malam Gusti membangunkan kami? Lihat itu. Hah? Sur? Loh, nek tenan ta? Dadi ta? Membuat sumur ternyata memang sangat mudah bagi mereka, Gusti. Ini tidak boleh terjadi. Sekarang juga, bangunkan seluruh gadis desa di dekat Gunung Kelut ini. Kamu kerahkan mereka untuk menubuk padi di lesung dan tumbuk dengan keras. Kamu buatlah obong-obong di ujung timur hutan ini. Dan kamu suruh prajurit terkuat yang ada di sekitar sini untuk bersembunyi di dekatku. Nanti, kalau terjadi sesuatu, mereka sudah ada di dekatku. Hah? Untuk apa, Gusti? Sudah, jangan banyak tanya. Baik, Gusti. Kacau, kacau, kacau. Bahaya kalau sumur ini sudah jadi. Suara sung, ayam jantan berkokok. Saya yakin setelah mendengar ayam jantan berkokok, makhluk yang membantu Prabu Lembu Suro dan Maisasuro membuat sumur akan lari tunggang langgang karena mengira ini hari sudah pagi. Dan pasukan-pasukan terkuat kerajaan Jenggala berarti sudah berada di sekitar sumur. Terus, terus, terus pukul yang keras. Jangan sampai berhenti. Hah? Ayam jantan berkokok? Suara lesung. Apa ini sudah pagi? Padahal tampaknya ini masih larut malam. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya yakin ini masih larut malam. Bagaimana, Prabu? Sudah jadi sumur yang saya minta. Sebentar lagi, matahari akan terbit dari ufuk timur. Saya yakin, Dewi. Ini masih larut malam. Ini sudah pagi, Prabu. Mana mungkin malam-malam begini para gadis menumpuk padi dan terlihat cerah di ufuk timur itu. Baiklah, Dewi. Walaupun menurutmu ini sudah pagi, tapi sumur yang saya buat sudah jadi dan sampai sumber airnya keluar. Bagaimana denganmu, Prabu Lembu Suro? Sudah jadikan sumur milikku? Sumur milikku pun sudah jadi. Airnya sangat deras dan dingin. Tapi, apa benar sudah sampai sumber airnya dan keluar air yang sangat dingin dan segar? Memang benar, sumurkulah yang mencapai sumber air. Jadi kamu harus menikah denganku. Tidak bisa. Sumurkulah yang sudah mengeluarkan air. Baiklah, Prabu. Kalau memang benar sumur kalian sudah mengeluarkan air dan bisa dipakai, berarti kalian semua menang. Tapi apa mungkin saya beristri oleh dua raja sekaligus? Tidak mungkin. Saya tidak mau berbagi istri dengan makhluk seperti Lembu Suro. Kalau harus diperistri oleh dua raja sekaligus, lebih baik aku mati dengan cara melompat ke dalam sumur itu. Jangan, Dewi. Jangan lakukan itu. Baiklah, untuk menentukan siapa pemenangnya, saya punya satu permintaan lagi. Apa yang harus saya lakukan lagi, Dewi? Buktikan
membuktikan kalau sumur itu memang benar-benar sudah ada airnya. Dan siapapun yang membawakan air yang berbau wangi, dialah yang akan menang. Baiklah, saya akan menampilkan air itu untukmu, Dewi. Tunggulah saya, Dewi. Prajurit, timbun sumur itu dengan cara kerutuk waktu sekarang juga. Awas kamu, Dewi Gili Suci! Dewi Gili Suci, keluarkan saya dari sini. Keluarkan saya, Dewi. Yo, wong Kediri besok bakal petok piwalesku sing makaping-kaping. Yo iku, Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulung Agung dadi kedul. Gusti Putri, apa yang sudah terjadi, Gusti? Gusti Putri Dewi Gili Suci. Eyang Wari, Saya merasakan bencana yang sangat besar akan menimpa kerajaan Jenggala ini. Ada apa ini, Gusti? Sumur? Iya, Eyang Wari, itu adalah sumur Lembu Suro dan sumur Maesa Suro. Dayang, periksalah kedua sumur itu. sumur Prabu Maesa Suro sangat amis, Eyang. Nyaman Sara. Sumur Prabu Lembu Suro sangat wangi. Bau sumur itu menunjukkan niat yang ada di hati mereka, Gusti. Apa maksud Eyang? Sumur yang amis itu adalah niat buruk dan hawa nafsu yang ada di hatinya. Sumur yang wangi itu adalah niatan tulus dan ikhlas pembuatnya. Jadi, memang benar Lembu Suro sangat ingin menjadi manusia sejati. Ya, Gusti, niat itulah yang membuat Prabu Lembu Suro ingin menikahi Gusti Dewi Gili Suci. Lalu apa yang harus saya lakukan, Eyang? Bukan hanya Gusti yang harus melakukan sesuatu. Dayang, Iya, Eyang. Apa yang harus kami lakukan, Eyang? kalian harus menanggung beban besar yang menimpa kerajaan Jenggala ini. Ingat, setiap tanggal 23 bulan Suro, buatkan ritual larung sesaji agar bisa mencegah amukan Prabu Lembu Suro setiap saat. Iya, Eyang. Gusti Putri, sopo nandur bakal ngunduh. Kalau kita menanam kebaikan, kita akan mendapat hasil yang baik. Namun, kalau kita menanam keburukan, kita pun akan mendapatkan akibat dari apa yang telah kita lakukan. Untuk itu, Gusti Putri harus melakukan pertapaan di Goa Selomangkleng untuk penembusan dosa. Bertapalah sampai Gusti Putri nyawiji marang Sang Hyang Widiwasa. Baiklah, Eyang. Sekarang juga saya akan bergegas ke pertapaan. Wong nandur ngunduh. Wong nandur ngunduh. Wong nandur ngunduh. Eyang, jaga diri kalian.
maafkan saya.